Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita berjumpa di hari Minggu di mana kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selama 7 hari. Saudara boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam apapun yang terjadi. Saudara, mari kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Mari kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, piala semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Oh, ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang hidup selamanya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu saja. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk
siang yang indah ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau berikan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau bersungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. Urapi kami Tuhan, layakkan kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakailah hamba-Mu sesuai rencana-Mu, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu pikirkan, semuanya itu daripada-Mu saja. Biarlah hamba boleh berkenan dan hamba tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Engkau, tapi biarlah hamba boleh berkata, boleh berbuat untuk menyenangkan hati Engkau. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi di minggu yang hari ketujuh ya, di minggu kedua kita boleh berada kembali di mana kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Apa yang nanti kita dengar, kita boleh menjadi kuat karena Tuhan Yesus saja yang menguatkan. Dan hari ini saya tergerak sekali mau men-sharingkan firman Tuhan mengenai kuasa perkataan ya saudara. Mulut ini dia kecil ya, mulut saya dan saudara ini kecil tapi punya kuasa ya. Untuk itu mari kita mau baca di 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 yang berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Di sini dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik ya, dan ya dia harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat ya, dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Ayat ini membicarakan tentang kuasa daripada lidah kita masing-masing. Ya, kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik ya, atau hidup kita yang baik ya, kita harus menjaga perkataan kita. Firman Tuhan memberikan kita satu hal yang kelihatannya mungkin kita sepele ya, lidah ini sepele ya, tapi membawa dampak yang besar yaitu mulut ya. Kenapa di sini firman Tuhan menaruh perhatian terhadap perkataannya? Karena hidup dan mati kita dikuasai apa saudara? Kuasai lidah ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan di Amsal 18 ayat 21 juga mengatakan, gunakan lidah dan perkataan untuk membangun hidup ya. Perkataan itu adalah benih ya. Apa yang sering kita perkatakan ya, maka itu yang akan kita nikmati. Perkataan buruk akan menghasilkan keburukan. Sebaliknya, perkataan baik akan menghasilkan kebaikan. Ya, seperti firman Tuhan sudah berkata bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Hati-hati dengan perkataan. Ya, lidah bisa membangun, lidah bisa juga membinasakan, menjatuhkan ya. Apa yang dikeluarkan itulah yang kita isi ya. Bahkan di Yakobus 1 ayat 26 juga mengatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, di sini firman Tuhan jelas ya, bahwa saudara kalau mau menikmati ya hari-hari yang baik ya, semuanya berawal dari perkataan, dari lidah ya. Saya mendengar cerita sharing dari seseorang yang berkata mereka sedang terjadi keributan di dalam suatu gereja ya, di satu gereja sedang terjadi keributan. Saya mendengarkan cerita dan hanya masalah sepele ya, masalah sepele yang mungkin ya sebenarnya
orang itu ada di dalam organisasi, dalam gereja. Dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, seorang pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin suatu grup, misalnya suatu grup kecil, ya, untuk dia pimpin, ya. Mungkin dalam organisasi gereja, ya, ada kita yang mimpin ibadah, ada yang mimpin mesbah keluarga, ada yang memimpin sekolah minggu, ada yang memimpin youth, ada yang memimpin untuk penari, ya, banyak hal, ya, banyak organisasi dipimpin. Nah, ketika masalah kecil bahwa ada organisasi kita atau ada jemaat kita, pelayanan kita, ya, jemaat yang melayani Tuhan, ketika melakukan suatu kesalahan dalam perkataan, ya, di situ dia tidak dianggap untuk tidak boleh melayani Tuhan, ya. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan dalam cerita ini, bahwa saya belajar bahwa ketika kita dihadapkan dengan orang yang sebenarnya, ya, melayani Tuhan tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam perkataannya, ya. Dalam perkataannya suka berkata-kata kotor, ya, menyakiti orang, walaupun mungkin bagi dia orang itu menyakiti dia terlebih dahulu, makanya dia mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Dari sini saya belajar bahwa tugas pemimpin, ya, dalam organisasi gereja bukan serta-merta hanya dalam melayani saja harus mulus, ya, tetapi pemimpin juga bukan berarti menghakimi, ya, bukan saya mau membela orang yang melayani tapi hidupnya di luar Tuhan, ya, tapi justru itu sebagai PR sebagai pemimpin, ya, bagaimana bisa membawa kembali jiwa. Ini jiwa, kita berbicara dengan jiwa, ya, jiwa pelayanan ini supaya dia kembali kepada Tuhan, ya. Kita bukan saja membawa dia untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kita perlu membimbing, ya, saudara. Jadi roh itu transfer, ya. Roh itu transfer. Jadi gini, saudara. Ketika kita, ya, punya anak, ya, anak akan meniru orang tua. Ketika orang tua berkatanya suka bohong, berkata kotor, maka anak akan meniru. Begitupun juga saudara jadi pemimpin pelayanan dalam aktivis gereja. Ketika saudara hidupnya belum benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang saudara tularkan ke anak didik dalam pekerjaan Tuhan itu juga akan nurun, ya. Kalau saudara hidupnya suka maki-maki orang, itu juga akan roh itu akan transfer, ya, saudara. Jadi saya tidak melihat satu sisi bahwa menyalahkan pelayanan sidang ini, tetapi saya juga mau belajar sebagai pemimpin juga introspeksi diri, ya. Sebagai pemimpin itu juga harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Buah itu akan kelihatan, ya, saudara, dan benar. Waktu itu saya mendengar cerita, akhirnya pemimpinnya juga ternyata, ya, sama seperti anak didiknya, ya. Anak didik juga suka maki-maki, ya, dan akhirnya ribut, ya, karena masalah sepele, ya, masalah kecil yang kayak gini ribut sampai ke media sosial, ya, sampai wah, semua orang tahu, ya. Nah, itulah kuasa dari lidah. Untuk itu hati-hati, ya, dalam berkata, karena emosi kita tuh kadang tidak terkontrol karena kita sendiri tidak mau menguasai diri kita. Jadi kita harus, ya, punya yang namanya penguasaan diri. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam dosa, yaitu dalam berkata. Karena berkata itu juga bisa menjerumuskan, ya, saya dan saudara dalam dosa, ya. Untuk itu hati-hati dalam berkata. Ketika kita mau berkata, ketika ada yang orang menyakiti saudara dan saya, apakah kita mau membalas dengan cacian atau maki?
tetapi kita balasnya dengan berdoa. Tuhan memberkati, itu pun juga harus ikhlas. Bukan Tuhan memberkati dalam mulut tapi dalam hati, aku kutukin kamu ya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau orang hidup di dalam Kristus, orang yang dipakai Tuhan ya, orang yang hidupnya dekat, punya hubungan baik dengan Tuhan, maka akan mencerminkan juga di kehidupan sosial, di kehidupan lingkungan, itu juga akan menunjukkan bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Ya saudara, untuk itu ingat, lidah itu kecil, tetapi hati-hati dalam berkata. Lebih baik banyak mendengar ya daripada banyak berbicara. Ya, biasanya kalau berbicara tuh orang kolerik ya, biasa kolerik gitu tuh suka ngomong ya, sanguin juga suka ngomong gitu. Jadi lebih berhati-hati, karena dulu saya juga sanguin ya. Suka banyak sekali ngomong, tetapi saya belajar dari kehidupan, belajar dari pengalaman hidup ya. Dari situ saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar supaya tidak salah dalam berkata. Nah, untuk itu saudara ya, di sini ya kita mau belajar berkatakan apa yang sudah kita ucapkan ya, bukan belajar saja untuk jujur ya dalam perkataan, tetapi juga hati-hati dalam berkata, karena mulutmu ya harimaumu. Dan di Yakobus 3 ayat 5 juga mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil di tubuh ya, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ingat ya, walaupun kecil tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Yang artinya masalah kecil jadi besar karena perkataan ya. Dan lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar ya. Dan di Matius 12 ayat 36 sampai 37 juga mengatakan bahwa perkataan kita yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman ya saudara. Hati-hati ya, di dunia kita akan menjadi api ya, tapi di akhirat juga kita akan dihakimi saudara ya. 2 kali saudara akan mendapatkan penebusan ya harus ditebus kesalahannya saudara. Di dunia ya sudah jadi api ya, karena api itu kecil, tapi ketika ya kecil itu saja dia bisa menyebar ya. Begitu perkataan juga, hati-hati dengan perkataan. Ketika kita berkata menyakiti, itu sakitnya itu sampai bisa ada orangnya sampai simpannya bertahun-tahun lewat perkataan, perbuatannya. Tapi sebenarnya banyak sih dari perkataan yang sebenarnya tidak ada perbuatan, tetapi perkataan. Dari situ perkataan saja sudah membuat kita ya sakit, atau perkataan membuat kita menyejukkan. Nah ya, jadi pilihlah dalam hidup, kalau mau hari-hari saudara, mau melihat saudara hari-hari yang baik ya, hari-hari yang tidak mau punya masalah. Ingat, ini mulut cuma satu, lidah cuma satu, tetapi dia punya dampak yang besar. Untuk itu, kalau saudara mau bagaimana ya, saya mau menjaga mulut saya, lidah saya, yaitu tadi banyak memuji Tuhan. Pakai ini mulut, lidah untuk memuji Tuhan ya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Jadi lebih baik pakai mulut kita puji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Bagaimana itu pujian dan firman itu boleh melekat dalam diri saya dan saudara? Ya, dengarkan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, ambil waktu setiap hari. Jangan meluangkan waktu, tetapi ambil waktu saudara untuk mencari Tuhan. Ketika hidup kita mencari Tuhan, ya, maka hal-hal dunia itu akan lama-kelamaan menjauh, dan kita hidup semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi ingat,
Orang yang dekat kepada Tuhan kadang iblis tidak suka. Dan iblis memakai seseorang untuk mencuri damai sejahtera kita. Ya, ketika iblis memakai seseorang untuk mencuri damai sejahtera kita, ada orang yang berkata, "Alah, kamu so suci. Biasa aja kali," itu kan. "Kamu kan masih di dunia. Ngapain mikirin surga?" Nah, ingat, iblis bisa memakai seseorang untuk apa? Untuk menggoyahkan iman kita, untuk menjatuhkan kita. Untuk itu, saudara, hidup itu di pilihan tangan saudara. Ya, Tuhan tuh sudah kasih. Ya, ini kamu tinggal milih. Ya, bukan pilihan itu dari Tuhan. Tidak, tetapi pilihan itu dari saudara. Apakah saudara mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Ya, jangan sampai saudara salah pilih itu saudara bilang itu pilihan Tuhan, ya. Tetapi pilihan itu ada di tangan saudara. Ya, kalau saudara pilih dan mendengar suara Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pilihan itu tidaklah salah. Ya, karena kalau saudara mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan, saudara hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, punya hubungan baik dengan Tuhan, maka apapun yang saudara pilih, itu pasti juga Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang menaruh Roh Kudus-Nya untuk menjamah saudara. Untuk itu, mari kita mau serahkan hati kita, perkataan kita, ya. Kita mau berdoa supaya lidah mulut kita ini perkatakan yang baik, biar banyak orang mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan lewat perkataan kita yang semakin membawa kehadirat Tuhan untuk satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah milik Engkau, tetapi pilihan adalah kami yang menentukan. Untuk itu jangan sampai kami salah memilih. Ajarlah kami untuk dekat kepada Engkau, ajar kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan mendengarkan apa yang Engkau suruh dalam hidup kami, sehingga pilihan-pilihan kami pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Apalagi perkataan kami, ampuni Tuhan jika perkataan kami menyakiti Engkau, bahkan menyakiti sesama kami. Ketika perkataan kami menyakiti sesama kami di dunia, sama halnya kami menyakiti Engkau, karena manusia ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu jangan biarkan kami hidup sama seperti dunia, tetapi kami mau hidup sesuai kehendak Engkau. Biarlah Tuhan Engkau pakai mulut kami, kaki kami, tangan kami, mata kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar berkat itu tercurah dalam hidup kami, baik kesehatan, damai sejahtera, sukacita, jasmani kami, rohani kami. Biarlah kami dilimpahkan dalam segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami berserahkan keluarga-keluarga yang mungkin hidupnya di luar jangkauan-Mu, yang mungkin selama ini suami istri menyakiti dalam perkataan. Ampuni kami Tuhan, buatlah kami memiliki hubungan yang baik, hubungan yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jika saudara terberkati dengan siaran ini, saudara boleh membagikan ke kerabat, teman, saudara, untuk saling menguatkan, untuk hidup berkenan, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom.